Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya mengakses sebuah database menggunakan DBMS MySQL berbasis web atau kita menggunakan aplikasi PHP MyAdmin. Nah, di mana sebelumnya itu kita sudah belajar bagaimana cara mengakses database menggunakan DBMS MySQL juga, akan tetapi kita menggunakan aplikasi berbasis desktop atau kita pakai kemarin yang command prompt ya. Nah, dimana kalau pada saat kita pakai si command prompt ini sangat ribet sekali dan sangat riskan terhadap human error karena kita ketik segala sesuatu deskripsi dari si database yang akan kita buat itu kita ketikkan manual. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana simple membuat sebuah database tanpa harus mengetik. Iya. Terus pertanyaan, kenapa kita harus belajar yang ribet, Pak? Kenapa nggak langsung ke yang simpelnya aja? Nah, jadi sebagai referensi di sini kalian harus tahu juga bagaimana sih sebenarnya membangun sebuah database itu menggunakan sebuah bahasa program yang basic ya. Oke, sama seperti sebelumnya, kita akan mengakses database-nya. Terlebih dahulu kita aktifkan dulu exam control panel-nya. Oke, ini dia. Kita start yang Apache dan MySQL. Apache untuk webnya, yang MySQL untuk akses database-nya. Di sini saya sudah start ya. Ini saya sudah start. Ini ada tulisan running yang artinya sudah berjalan. Oke, kita minimize. Oke, untuk mengaksesnya seperti yang saya bilang tadi, ini berbasis web yang artinya kita butuh browser ya. Oke, di sini saya menggunakan browser Mozilla. Oke, di pencarian kita ketikkan saja localhost php myadmin. Nah, ini dia ya, localhost php myadmin. Kita tunggu sebentar. Oke, berikut adalah UI dari si PHP MyAdmin. Ini adalah tampilan awalnya. Oke. Di sini adalah database yang pernah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini adalah tools yang akan kita gunakan nantinya untuk memanipulasi database. Oke. Sebenarnya si PHP MyAdmin ini dengan yang kita gunakan melalui command prompt itu sama persis ya. Itu sama. Jadi database kita itu ya sama, itu juga database kita, cuma mengaksesnya, cara aksesnya kita berbeda. Yang satu kita gunakan aplikasi berbasis desktop dan caranya itu kita harus ketikkan dari awal ya. Kita harus ketikkan segala sesuatu sintaksnya itu kita ketikkan dari awal. Nah, kalau si yang satu lagi, si PHP MyAdmin itu kita sudah diberikan template. Secara default, si PHP MyAdmin ini kita sudah diberikan template. Yang artinya kita tinggal mengisi tanpa perlu mengetikkan sintaks. Oke, jadi kita buktikan dulu apakah yang dari sini sama dengan yang di sini. Oke, coba kita akses dulu MySQL melalui si command prompt ya. Kita choose directory dulu. Oke, kita masuk ke exam. Kemudian kita masuk ke MySQL-nya. Ini foldernya ya. Ini folder tempat menyimpan aplikasi MySQL-nya. Oke, kita masuk ke bin. Nah, di bin ini kita akses MySQL-nya. Kita masuk sebagai admin root. Oke, welcome to MySQL Monitor. Nah, di sini kita sudah masuk ya. Nah, coba kita tampilkan dulu database yang ada di sini. Apakah sama dengan yang ada di web tadi? Sintaksnya show databases. Oke, ini dia ya database-nya. Coba kita sesuaikan sama nggak ya? Nah, ini dia. Sama ya. Sidikul, Andika, contoh, corona dan sebagainya sama. Jadi kesimpulannya
yang di command prompt dan yang di PHP itu sama. Perbedaannya satu berbasis web, satu berbasis desktop. Dan cara kerjanya juga sama. Yang satu kita harus membangun dari nol, yang satunya kita sudah diberikan template. Nah, itu dia. Oke, sudah tahu ya perbedaannya ya. Oke, kita fokus ke si PHPMyAdmin-nya. Nah, kita akan membuat sebuah database baru. Caranya sangat mudah. Jadi kalau di sini kemarin kita itu harus buat sintaksnya ya. Create database. Contoh katakanlah STM. Nah, kemudian kita show. Sangat ribet sebenarnya ya, sangat ribet. Ini STM udah ada ya. Nah, berbeda dengan di PHPMyAdmin kita sudah dikasih template. Nah, jadi kita kalau mau buat database baru, langsung aja create new database. Nama database kita. Contoh, kita mau buat nama database-nya itu Pertamina. Tekanlah Pertamina. Oke, kita mau buat sebuah database dari perusahaan Pertamina. Langsung saja kita create. Kita ulangi. Pertamina. Kita create. Oke, database Pertamina has been created. Nah, artinya database Pertamina sudah tercipta ya. Oke, di sini kita juga disuguhkan sintaks ya. Sintaks yang sama yang kita gunakan pada saat kita create database di command prompt. Sama ya. Create database STM, create database Pertamina, sama. Oke, database Pertamina kita sudah ada. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, setiap database itu harus ada yang namanya tabel, karena di tabel itulah semua data-data kita akan disimpan. Nah, di sini database kita sudah selesai. Kita selanjutnya akan membuat sebuah tabel. Oke, di sini udah ada jendela untuk membuat sebuah tabel ya. Kita buat nama tabelnya. Contoh untuk tabel pertama ini, contoh kita mau buat tabel karyawan. Karyawan ini karyawan. Oke. Kemudian number of field. Number of field ini maksudnya fieldnya atau kolomnya. Berapa kolom kita akan buat di tabel karyawan ini. Contoh, kita akan buat 3 kolom. Oke, setelah itu kita go. Nah, berikut adalah tampilan untuk deskripsi dari kolom yang kita buat tadi. Disinilah kita deskripsikan kolom-kolom yang akan kita buat. Contoh, nama field pertama. Untuk data yang terkait dengan karyawan, katakanlah yang pertama ID karyawan. Kemudian yang kedua, nama karyawan. Dan yang ketiga, alamat. Oke, untuk ID karyawan ini saya mau dia ini sebagai primary key. Oke, kita tidak perlu jelaskan lagi apa primary key ya, kalian sudah tahu semua. Oke, caranya di sini di index kita tetapkan dia sebagai primary key. Oke. Kalau udah kita simpan dia di myexam. Kemudian hampir lupa. Iya. Untuk tipe datanya kita buat dia varchar. Jadi untuk tipe data sama, kita tidak perlu bahas lebih dalam lagi karena saya sudah jelaskan semua tipe-tipe data yang ada di DBMS ya. Oke. Untuk ID karyawan kita pakai yang varchar, kemudian length atau values atau panjangnya. Oke, untuk ID karyawan kita kasih value-nya itu 5. Yang nama karyawan kita kasih varchar juga. Kita kasih 10. Yang alamat kita kasih varchar, kita kasih 10. Yang alamat kita tambah deh, siapa tahu panjang namanya ya kan. Kita kasih 15.
Oke, setelah itu kita save. Oke, tabel Pertamina karyawan has been created. Oke, sudah ya. Nah, kalau kalian ingat pada saat kita mau buat tabel di sini, itu kita ketik panjang ya sintaksnya. Nah, di sini sudah disuguhkan ya. Nah, inilah sintaks yang akan kalian ketik kalau kita aksesnya itu melalui dari sini. Oke. Oke, berikut adalah tabel yang sudah kita buat tadi. Ini dia nama fieldnya, ID karyawan, nama karyawan, dan alamat. Oke, kita lihat strukturnya ya. Oke, setelah tabel kita udah ada, ini dia ya, database Pertamina, di dalamnya ada tabel karyawan. Oke, selanjutnya ngapain? Kalau udah ada tabelnya, ya kita isilah. Kita isi record atau data ke dalam tabel tersebut. Oke, nah masih ingat bagaimana cara mengisi atau menginsert data di sini? Sangat ribet ya, dan sangat riskan terhadap human error karena kita ketikkan sintaks atau scriptnya itu manual semua. Salah koma dikit aja error. Nah, jadi di sini kita nggak perlu memikirkan itu karena kita udah tinggal insert aja, tinggal mengisi aja. Kita tidak perlu mengketik perintah-perintahnya lagi. Oke, di sini ada 3 field dari sebuah tabel karyawan. Oke, kita akan isi. Di sini ada insert. Nah, disinilah kita insert recordnya atau data-data ke dalam tabel tersebut. Oke, untuk ID karyawan, di mana si ID karyawan ini saya deskripsikan sebagai primary kita dia. Oke, untuk ID karyawan saya masukkan contoh P01. Nama karyawannya kita buat Dika. Alamatnya Sibuntuon. Oke, untuk di record kedua atau data keduanya ID karyawan P02. Kemudian nama karyawannya Jahultop. Jahultop. Oke, kemudian alamatnya kita buat Siantar. Oke, setelah selesai kita go aja. Oke, 2 rows insert, yang artinya 2 baris udah kita masukkan, 2 record sudah masuk ke dalam tabel tersebut. Kita lihat, nah ini dia tabelnya ya. Tadi ada 3 field, ID karyawan, nama karyawan, dan alamat. Kemudian kita insert ada 2 data tadi, yaitu si ID pertamanya, si P01 bernama Andika dan alamat Sibuntuon, P02 bernama Jahultop yang beralamat di Siantar. Oke, cukup sampai sekian dulu untuk di awal ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.